Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Sobat The Messenger. Senang sekali pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali. Anda boleh bergabung melalui The Messenger Channel dari GKMI Kenari. Pagi hari ini kita akan mengawali kehidupan kita dengan kita mau datang menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan dalam program Bread of Life. Renungan pagi yang boleh hadir di setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis untuk Sobat The Messenger semuanya. Nah, Sobat The Messenger, apabila Anda diberkati melalui program-program kami, Anda bisa memberikan persembahan kasih Anda melalui rekening yang ada di layar Anda semuanya. Nah, kiranya apa yang kami berikan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui program-program dari The Messenger ini boleh menjadi berkat untuk Anda semuanya. Selamat menikmati hari yang baru, selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini Tuhan karuniakan kepada kita satu anugerah yang baru, berkat yang baru, penyertaannya yang baru dalam kehidupan kita. Dan kita akan mengawali hari kita dengan mencari kehendak Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan yang menjadi tuntunan kehidupan kita, orang-orang yang menurut iman percaya kepada Yesus Kristus. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami surga, sungguh kami mengucap syukur hari yang baru Tuhan karuniakan kepada kami untuk dapat kami nikmati, bahkan kami hidup seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami orang-orang yang menurut iman percaya kepada Yesus Kristus. Bersama-sama dengan Sobat Messenger di dalam Bread of Life kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang tolong kami untuk dapat mengerti firman Tuhan yang kami renungkan, kami simpan dalam hati, dan kami lakukan dalam kehidupan kami hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Nahum. Kitab Nahum pasal 1 ayat 1 hingga ke-8. Kitab Nahum pasal 1 ayat 1 hingga ke-8, demikian firman Tuhan. Ucapan ilahi tentang Niniwe. Kitab Penglihatan Nahum, orang Elkos. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Ia menghardik laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dijadikannya kering. Basan dan Karmel menjadi merana, dan kembang Libanon menjadi layu. Gunung-gunung gemetar terhadap Dia, dan bukit-bukit mencair. Bumi menjadi sunyi sepi di hadapannya, dunia serta seluruh penduduknya. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi geramnya? Dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang bernyala-nyala? Kehangatan amarahnya tercurah seperti api, dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Amin. Demikian firman Tuhan yang berbahagia setiap kita membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Bapak Ibu Saudara, Sobat Messenger, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah Allah itu besar dan baik. Allah itu besar dan baik. Julie Ackerman Link
seorang penulis Kristen sejak kecil dia berdoa dengan kata-kata yang sama sebelum makan. Isi doanya demikian, Allah itu besar, Allah itu baik, saya mengucap syukur atas makanan ini. Ya, kata-kata doa ini diucapkan oleh Julie Ling sejak dia kecil, tanpa mungkin dia mengerti makna dari doa itu, tanpa mengerti bahwa apa yang dihadapinya mungkin nampak berbeda dengan isi doa yang dinaikkannya. Seiring dengan bertambahnya usia, doa Allah itu besar, Allah itu baik, aku mengucap syukur atas makanan ini terus diucapkan oleh Julie Ling sebelum dia makan. Doa sebelum makan dengan formulasi doa yang sama. Dan itulah yang kemudian mempengaruhi iman percaya Julie Ling kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada masa-masa punya pengalaman kehidupan yang nampak berbeda dengan apa yang menjadi isi doa yang diucapkannya. Tapi Julie Ling ini menyadari tanpa kebesaran Allah yang menopang alam semesta ini, maka dunia akan hancur. Tanpa kebaikan Allah yang memelihara segala makhluk ciptaannya, maka kejahatan akan merajalela. Dosa akan terus membelenggu umat manusia. Dan kemiskinan itu akan mencengkeram banyak kehidupan umat manusia. Dengan kebaikannya, Allah mencukupkan segala kebutuhan umat manusia dalam dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, doa menyatakan satu hubungan yang erat antara kita dengan Allah yang maha besar, Allah yang maha baik. Doa itu menyatakan kepada kita satu keyakinan bahwa aku berdoa menyerahkan hidupku, imanku kepada Allah yang besar dan baik. Dan Allah yang besar dan baik itu, Dialah yang pimpin perjalanan kehidupanku. Meski nampaknya berbeda pengalaman kehidupan yang dijalani, tapi kita mempercayai bahwa Tuhan Allah kita tidak pernah meninggalkan kita. Kitab Nahum yang kita baca, di sana dituliskan bahwa Nahum itu menerima penglihatan dari Allah. Kita tahu bahwa Niniwe mengalami pertobatan ketika Yunus datang kepada mereka, memperingatkan akan penghukuman Allah yang akan diterima atas dosa-dosa mereka. Mereka berbalik kepada Allah, tapi melalui penglihatan Nahum ini kita mengetahui bahwa kemudian Niniwe ini kembali kepada kehidupannya yang lama. Bahkan Niniwe ini dipakai Allah untuk kemudian menyerang dan menghancurkan bangsa Israel. Tetapi melalui bagian firman Tuhan yang kita baca ini, kita melihat bahwa Allah itu maha besar, Allah itu baik, Dia memelihara bangsa Israel, umat pilihannya, dari segala penderitaan yang dialami. Bangsa Niniwe yang melakukan banyak kejahatan ini menerima hukuman dari Allah. Dan bangsa Israel yang mengalami pertobatan, kesadaran bahwa Allah itu baik dalam kehidupan mereka. Allah memberikan satu penghiburan. Satu kali bangsa Israel akan dibebaskan dari penjajahan bangsa Niniwe, dibebaskan dari penyerangan, serbuan bangsa-bangsa besar yang ada di sekitar bangsa Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, kesadaran kita
tentang kehadiran Allah yang maha besar, yang maha baik, akan menolong kita menjalani kehidupan ini dengan penuh ucapan syukur. Bahwa Allah yang maha besar, yang maha tinggi itu rela merendahkan dirinya untuk menjadi sama seperti kita manusia. Bahkan rela mati di kayu salib, menggantikan kita menjalani hukuman dosa. Allah yang maha besar itu rela merendahkan dirinya untuk menyelamatkan kita umat manusia yang berdosa. Allah yang maha baik itu melalui pengorbanannya di atas kayu salib memberikan dirinya sebagai tebusan orang-orang berdosa, mengaruniakan pengampunan dosa dan kehidupan yang kekal. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, jalani kehidupan di dalam dunia ini dengan penuh ucapan syukur. Dan itu dinyatakan dalam doa-doa kita yang kita naikkan setiap hari. Setiap kita sebelum makan, setelah kita bangun tidur, sebelum kita tidur, kita melihat bahwa Allah yang besar dan baik itu, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dengan kebesarannya, dengan kuasanya, Allah menggunakannya bukan untuk menghancurkan kita orang yang berdosa, melainkan untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Dengan kebaikannya, Allah menggapai kita melalui pengorbanan dirinya di atas kayu salib. Sehingga setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kita dikaruniai keselamatan, kehidupan yang kekal, dan pemeliharaan hari demi hari. Penghiburan dari Allah, kekuatan dari Allah, hikmat dari Allah senantiasa ada dalam kehidupan kita. Karena itu jalani hidup ini dengan penuh ucapan syukur. Apapun yang kita alami mungkin berbeda dengan apa yang kita harapkan. Kita ada dalam kesusahan, kita ada dalam sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, memiliki pergumulan masalah dalam studi, dalam pekerjaan, dalam kecukupan kehidupan di tengah keluarga. Tapi kita melihat bahwa Allah yang besar dan baik itu selalu hadir dalam hidup kita. Bila kita masih ada sekarang, sebagaimana kita adanya sekarang, semua karena anugerah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dalam perjalanan kehidupan kami, apa yang kami percayai bahwa Allah itu besar dan baik, acap kali kami menghadapi situasi yang berbeda, tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan. Kami ada dalam sakit yang tidak kunjung sembuh. Kami ada dalam kesusahan, kesedihan yang mendalam. Kami ada dalam beban berat pergumulan yang tak habis-habisnya. Tapi hari ini kami belajar bahwa Allah yang besar dan baik itu selalu hadir dalam kehidupan kami setiap saat. Bahkan Allah yang maha besar rela merendahkan diri menjadi sama seperti kami manusia. Dengan kebaikannya, Allah mengorbankan dirinya menjadi korban penebusan kami yang berdosa. Sehingga kami yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami menerima pengampunan dosa, keselamatan kehidupan yang kekal,
bahkan pemeliharaan hari demi hari. Berkati ya Tuhan setiap kami yang bersama-sama beribadah pagi hari ini, Sobat Messenger, dalam setiap pergumulan kehidupan kami yang sedang kami alami, sedang kami hadapi sekarang ini. Tidak membuat kami menjadi kecewa, tetapi terus menjalani hidup ini dengan penuh pengucapan syukur. Kami ada sebagaimana kami ada sekarang, semua karena anugerah Tuhan. Sembuhkan, pulihkan bagi kami yang sakit. Berikan penghiburan bagi kami yang ada dalam kesedihan, kesepian. Dan Tuhan yang angkat kami ketika kami melangkah dalam hidup ini penuh dengan pergumulan, beban yang berat dalam pekerjaan kami, dalam studi kami, dalam kehidupan di tengah keluarga. Tuhanlah yang akan mencukupkan segala kebutuhan kami. Dan serahkan sepanjang hari ini segala aktivitas kami. Tuhan, Engkau yang akan terus menolong kami, sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang ditugas tanggung jawab kami selesaikan dengan baik, dan segala perjalanan kami, Tuhan pelihara dengan perlindungan dan keselamatan. Kami berdoa, ya Tuhan, untuk setiap saudara-saudara kami seiman, mereka yang hidup dalam segala kekurangan, mereka anak yatim piatu, mereka yang hidup dalam kemiskinan, mereka yang membutuhkan uluran tangan dari gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan. Sungguh Tuhan, Engkau yang akan membuka jalan dalam segala keterbatasan, bahkan sakit penyakit yang sedang dialami, yang tak kunjung sembuh, yang membuat hati mulai menjadi tawar. Tuhan, gerakkan hati anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan, untuk dapat melayani orang-orang yang ada di sekitar kami dengan penuh sukacita. Kami diberkati untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, terlebih bagi saudara-saudara kami seiman. Kami serahkan ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan yang akan memberkati seluruh masyarakat Indonesia yang beragam dalam berbagai pergumulan kehidupan yang dijalani, terlebih di dalam masa-masa yang sulit dalam mencukupi kebutuhan ekonomi. Tuhan punya cara yang ajaib untuk dapat mencukupi kebutuhan keluarga-keluarga yang ada di seluruh Indonesia. Berkati para orang tua, para kepala keluarga yang bekerja dengan keras untuk mencukupi kebutuhan di tengah keluarga, bahkan memberikan kesembuhan, pemulihan bagi anggota keluarga yang sakit, yang lemah, yang miskin. Tuhan Yesus akan campur tangan di dalamnya. Berkati pemerintahan pusat hingga daerah, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil, terlebih untuk pelayanan-pelayanan sosial di tengah masyarakat, dapat berjalan dengan baik, dengan jujur, sehingga tepat kepada sasaran, membawa kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang penuh kuasa dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa melimpah dalam kehidupan kita orang-orang yang menaruh iman percaya kepada Tuhan, karena berkat Tuhan Yesus senantiasa hadir dalam kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Allah itu besar dan baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah mengabaikan kita. Karena itu senantiasa kita punya relasi yang dekat dengan Dia. Sehingga dalam segala perjalanan kehidupan kita, apapun pengalaman kehidupan kita, apapun yang sedang kita hadapi sekarang ini, kita percaya Dia berkati kita secara luar biasa. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.